Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Family, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi, yang insya Allah setelah sholat subuh kita menyajikan konten-konten yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, terutama amaliyah kita ya Mia. Seperti biasa sebelumnya, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat rezeki yang senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meminta ataupun tidak. Semoga apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu kita syukuri. Termasuk contohnya adalah kemajuan teknologi sekarang ini. Caranya adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal yang bermanfaat. Shalawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umat beliau yang insya Allah senantiasa mengikuti langkah beliau dengan penuh keimanan, mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Harapan kita semoga salawat kita dijadikan saksi sebagai pengakuan atas apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, seperti biasa ya, untuk membuka obrolan kita di pagi hari ini ya, Umi yang punya pertanyaan nih, silakan nih pertanyaannya. Ya, pada video ini Abi, kali ini Umi ingin menjelaskan Abi ya, Abi ya, masalah berhubungan dengan istighfar Abi. Dari mulai bacaan istighfar, jumlahnya dan padilahnya Abi. Istighfar ya. Iya. Istighfar dari mulai apa nih? Bacaannya, jumlah dan padilahnya. Iya. Memang istighfar itu sendiri adalah salah satu bacaan ya yang sangat dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk jenis bacaannya kita tinggal pilih saja ya, yang terutama yang bisa juga kita memahami makna dan tujuan dari bacaan tersebut. Memang bacaannya kalau istighfar itu kan yang pertama seperti astagfirullah, ada juga yang ditambah astagfirullahaladzim, itu ada juga yang menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada juga yang menggunakan istighfar itu permohonan ampunan kan ya. Ada juga Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, ini bacaan-bacaan. Sayyidul Istighfar itu artinya rajanya istighfar, artinya istighfar yang paling utama ya. Seperti Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Nah, itu bacaan-bacaannya. Nah, kita tinggal pilih saja. Yang penting kita tahu bahwa dengan ucapan istighfar itu bahwa kita sedang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terutama. Nah, untuk bacaan-bacaannya mana yang bisa. Misalkan kita tidak bisa Sayyidul Istighfar yang panjang, ya tinggal astagfirullah gitu kan. Atau juga astagfirullahaladzim. Atau juga tasbihnya Nabi Yunus yang tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga sama ya. Artinya kita mengakui bahwa kita zalim ya terhadap diri pribadi kita ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita mengacu kepada apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehari semalam menurut
kaum ulama itu tidak kurang dari 100. Ada juga yang menyebutkan tidak kurang dari 70. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam istighfar itu ya kita mengacu ke sana. Nah, adapun kalau kita lebih banyak ya lebih bagus gitu. Tapi bukan tujuan menyalahi apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu dalam sehari semalam itu kan membacanya menurut satu riwayat 100 kali. Nah, Rasulullah SAW saja misalkan membaca istighfarnya sampai 100 kali, apalagi kita gitu kan. Rasulullah yang sudah jelas mendapatkan jaminan diampuni seluruh dosanya. Nah, sementara kita yang tidak ada jaminan kan seharusnya kita lebih banyak beristighfar seperti itu ya. Nah, itu dalam sehari semalam. Nah, itu bacaan tadi ya, bacaan sudah. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang paling mudah, mana yang paling bisa ya. Terutama kita memahami lah dari bacaan tersebut. Yang penting kita tahu tujuannya, bahwa dengan istighfar itu kita memohon ampunan. Nah, untuk keutamaannya banyak, bukan hanya kita akan diampuni dosa, banyak sekali ya. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk meminta ampunan. Ketika kita sudah istiqomah membaca istighfar, bahkan Nabi sendiri menganjurkan lah paling banyak istighfar, sholawat. Nah, itu daripada kita baca-baca yang ya misalkan baca doa yang panjang-panjang, mentang-mentang dari kiai, mentang-mentang dari ini, padahal kita juga nggak tahu maksudnya gitu. Mendingan baca istighfar, baca sholawat seperti itu. Karena apa? Karena memang setiap kali kita itu tak lepas dari dosa. Jadi wajarlah kalau kita lebih banyak membaca istighfar. Ya bakalan kita lepas dari dosa. Manusia itu tempatnya dosa dan juga lupa ya. Nah, baik untuk hikmahnya sendiri ini untuk penyemangat saja ya, tapi bukan tujuannya ini. Beristighfar kok tujuannya itu. Jelas-jelas kita meminta ampunan lah. Dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni, ya berarti tempatnya di mana? Ya. Sudah jelas, orang yang tidak punya dosa, orang yang diampuni dosanya, ya jelas tempatnya di surga. Tapi jangan sampai jadi tujuan. Tujuan utamanya tetap ridho Allah. Tetap ridho Allah. Kalau ada di ridho Allah, tidak masalah ditempatkan dimanapun. Jadi kita jangan mempermasalahkan tempat nih. Kebanyakan orang tuh beristighfar karena takut neraka. Ya gak perlu ditakutkan, itu udah janji Allah kok. Orang yang berdosa pasti tempatnya neraka. Orang yang mendapatkan ridho Allah tempatnya surga. Sudah itu. Karena kalau misalkan bicara masalah tempat, bukan masalah surga atau nerakanya. Ini untuk meluruskan niat ya teman-teman. Jadi ketika kita beristighfar salah niat juga jadi salah. Atau bacaan yang lainnya ketika salah niat ya tetap salah gitu kan. Jadi kita jangan keluar dari aturan, jangan keluar dari rel. Nah, tujuan utama kita, apapun yang kita baca, apapun yang kita lakukan dalam beribadah, lillahi ta'ala, ridho Allah. Contoh, malaikat apa yang penunggu neraka kan? Misalkan malaikat Jabaniyah ya, itu pintunya. Malaikat Jabaniyah yang di dalam neraka ya, kan tidak merasa panas. Itu. Karena apa? Karena memang ada di dalam ridhonya Allah. Jadi bukan mempermasalahkan tempat gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah dari istighfar, teman-teman. Ketika kita sudah rutin membaca istighfar, apalagi dihayati, kita juga ngerti maksudnya. Misalkan astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Di dalam hati terus astagfirullah, lisan terus mengucapkan astagfirullah. Tetapi di dalam hati, ya Allah ampuni saya. Ya Allah, saya banyak dosa. Terus diakui. Terbayang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Insya Allah kalau misalkan kita dalam istighfar itu terbayang dosa yang kita lakukan, harus ya dibayangkan ya gitu. Yalah, sekarang logikanya seperti ini. Umi minta maaf ke Abi gitu, tapi tidak tahu dosa mana yang ya, tentu saja maafnya juga ngambang. Nah, ketika kita memohon ampunan kepada Allah, terus kita juga merasakan dosa yang pernah dilakukan, ya jelaslah kita akan benar-benar di dalam, bahkan bakal sampai keluar air mata karena kita merasakan dan takut resikonya. Nah, itu ketika kita mengucapkan istighfar, terus kita bagaimana kalau misalkan tidak diampuni, kebayang kan resikonya apa kalau tidak diampuni. Ya itu, ya otomatis kan bakal nangis. Nah, yang pertama itu diampuni dosa ya. Diampuni dosa, kita ya jelaslah tujuan dari istighfar itu sendiri kan kita memohon ampunan. Nih yang pertama.
Kalau sudah diampuni dosa, nah artinya ya kita insya Allah bakal selamat. Terus yang kedua juga bisa dijadikan penyebab ya, makanya untuk turunnya hujan. Makanya ketika terjadi kemarau itu perbanyaklah istighfar. Ya, makanya ketika sholat istisqa gitu kan, kita memperbanyak istighfar karena wasilah dari istighfar itu bisa memudahkan atau akan memperbanyak turunnya hujan rahmat. Ya cuma kalau misalkan hujan tapi hujannya hujan azab, hujannya yang menyebabkan banjir. Yang kita harapkan adalah hujan rahmat. Nah dengan memperbanyak istighfar, insya Allah kita akan lebih dimudahkan dalam urusan rezeki, dimudahkan hujan itu kan. Hujan itu kan rezeki, ya rezeki. Dengan hujan itu bisa tumbuh-tumbuhan yang bisa menyebabkan jadi rezeki, teman-teman. Terus yang ketiganya bisa dilapangkan rezeki dan harta sehingga hidupnya bisa makmur dan sejahtera. Ini dengan sebab istighfar. Jadi bukan hanya misalkan doa yang khusus meminta rezeki. Kadang-kadang kita itu di dalam berdoa itu kalau misalkan tidak disebutkan, oh misalkan Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan rezeki yang halal. Kalau tidak disebutkan rezekinya atau rizqon wasi'an halalan thayyiban, seolah-olah kita itu ya tidak mantap lah. Ya. Padahal istighfar itu sendiri ya bahkan bisa jadi penyebab dilapangkannya rezeki. Kenapa? Karena memang penyebab dari apapun yang membuat kita sulit itu sebenarnya dosa. Ya. Sebenarnya dosa yang menyebabkan itu. Jadi kalau kita misalkan kalau kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan, yang pertama itu harus diingat itu, oh ini berarti dosa saya. Makanya mohon ampunan. Nah, ketika kita sudah menyadari kesalahan, nah, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan rezeki, itu ya. Nah, juga bisa diberikan kemudahan keturunan, termasuk kalau kita sudah punya keturunan, disolehkan keturunan. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak punya keturunan, banyak-banyaklah istighfar gitu. Jangan sampai salah datang ke dukun, nah datang ke makhluk lagi gitu kan. Jadi seolah-olah Allahnya di nomor 2 kan. Ya kita harus ke Allah dulu lah dan beristighfar. Siapa tahu bahwa kita tidak diberikan keturunan karena kita memang banyak dosa. Ya. Takut misalkan kita itu malah ditambah beban seperti itu. Ya sudah kitanya berdosa ditambah lagi nanti punya keturunan yang akan membebani dosanya karena tidak. Nah makanya Allah tidak memberikan keturunan seperti itu. Maka gempur dulu dengan istighfar. Nah seperti itu. Kayak gak nyambung kan, seperti tadi dari rezeki, kok ada hubungannya dengan istighfar? Ya iyalah, penyebab semua kesulitan kita adalah dosa kita. Terus seperti keturunan, mungkin saja tadi kan, ketika kita tidak punya keturunan, Allah sayang sama kita, ya. Kalau dikasih keturunan, kita akan sibuk dengan keturunan kita, dengan anak kita, lupa diri sendiri, akhirnya tidak istighfar. Makanya Allah seperti itu, beristighfar. Jadi ya baru kita insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh tentunya ya. Nah untuk selanjutnya ya bisa ditambahkan kekuatan di mana? Kekuatan iman lah, kekuatan Islam dengan apa? Dengan kita memohon ampunan. Jadi akan semakin kuat, semakin kokoh di dalam hati kita. Semakin banyak kita mengakui atas kesalahan kita, maka kita akan diberikan kekuatan yang lebih ya dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perbanyaklah istighfar, karena istighfar itu sangat banyak sekali manfaatnya yang kadang-kadang kita tidak tahu ya. Juga bisa dimudahkan urusan nih dengan istighfar itu. Kita akan dimudahkan urusan. Ya dengan memperbanyak kita, bukan hanya rezeki. Urusan kita banyak loh, urusan kita ya. Ya urusan kita banyak sekali. Apa Jo? Ya, bentar lah. Ya anak saya teman-teman. Jadi akan dimudahkan segala urusan. Urusan apa saja, kita banyak urusan kok. Ya, banyak sekali urusan-urusan yang akan membebani kita ya. Ya dengan demikian perbanyaklah istighfar. Nah, urusan-urusan kita akan diringankan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita seperti itu. Ada juga nikmat yang lainnya ketika kita akan
sering ya, sering melakukan membaca istighfar, istiqomah di dalam membaca istighfar. Apa Jo? Bentar tuh. Ya. Diberikan kenikmatan yang terus menerus. Itu salah satu hikmah, fadilah dari membaca istighfar ya. Ya, jadi diberikan kenikmatan yang terus menerus ya, terus menerus. Kan kita butuh nikmat. Kadang-kadang nikmat dicabut loh. Nah, itu yang kita takutkan. Nikmat itu hanya sementara gitu kan. Nah, kita diberikan ini ya, kalau misalkan kita sering istighfar, banyak istighfar, nah nikmat itu akan bukan hanya terus menerus tapi bertahan. Percuma kan misalkan kita diberikan nikmat tapi hanya sementara dicabut lagi. Nah, takutnya seperti itu. Makanya kita perbanyaklah istighfar. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dengan banyak istighfar kita akan diberikan nikmat yang terus menerus ya. Nah, terasa nih udah siang. Iya. Nah, juga bisa dijadikan sebagai penyebab ya, penyebab dari tertolaknya bala ya, tertolak bala dan bencana ya, tertolak bala dan bencana ya, seperti itu. Ya, dengan seringnya kita beristighfar maka kita akan bisa ditolak bala ya, bisa ditolak dari bencana. Baik itu bala secara pribadi ataupun bala secara umum ya. Jadi kita perbanyak istighfar karena penyebab dari bencana itu kan dosa. Banyak dosanya, baik dosa secara langsung atau tidak. Seperti banjir, apa dosanya? Dosa yang kasat mata misalkan dengan kita mendebang kayu-kayuan. Itu kan dosa secara kasat matanya. Ya. Seperti itu. Makanya kita sering-seringlah beristighfar. Itu akan menolak bencana, menolak bala dan bencana. Terus yang kesembilannya bisa juga dijadikan penyebab ya turunnya rahmat Allah. Jadi kasih sayang Allah itu dengan banyak istighfar akan terus turun kepada kita. Kenapa? Karena memang dengan istighfar itulah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang ke-10 ya teman-teman, kita dipercepat saja karena udah siang ya. Dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya. Jadi dengan memperbanyak istighfar, jadi kita akan lebih akan dihapus dosa, kejelekan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan kita akan dihapus dan juga akan diangkat derajat kita. Itulah yang bisa kita sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan karena kebetulan udah siang. Tadi kita agak terlambat ya ininya mulainya ya teman-teman, karena memang ya namanya di keluarga lah banyak halangan ya. Apalagi sekarang hari Minggu ya, hari Minggu anak-anak juga mau olahraga nih, jadi pada sibuk. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara subscribe, like dan juga bantu share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.